Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali kali ini saya Felicia Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Alexander Erwin Santoso MSF. Halo Romo, apa kabarnya hari ini Romo? Halo juga kepada Anda sahabat Oase Rohani Katolik. Saya berharap Anda masih dalam suasana yang gembira dan siap menyambut firman-firman yang akan kami bawakan. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik kali ini, marilah kita mengawalinya dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Erwin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, setiap hari rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Engkau memelihara kami, Engkau memberi perlindungan kepada kami, Engkau menyertai kami, bahkan hidup kami sangat tergantung padamu. Kami berterima kasih sebab Engkau juga telah memberi iman. Bantulah kami agar kami tidak malu mengakui iman kami dan menjadi kesaksian yang hidup dari kebaikan-Mu demi nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 6 sampai 12. Dan Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 12 ayat 18 sampai 27. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk mewartakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius anakku yang terkasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karenaku, orang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah itulah menderita bagi Injilnya. Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua itu dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pewarta, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sebab aku tahu siapa yang kuandalkan, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan Mazmur tanggapan. Kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, tak akan mati. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan, orang mati tidak bangkit atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Saudara-saudari, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Erwin, kiranya kabar sukacita atau inspirasi apa yang dapat disampaikan pada hari ini, Romo? Baik, terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita mendengar surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius adalah juga seorang kepala jemaat yang sebenarnya dilatih atau katakanlah sebagai orang-orang yang mengikuti Paulus dan akhirnya diberi atau diserai sebuah jemaat, sebuah komunitas. Lalu Paulus menulis surat ini untuk meneguhkan Timotius agar ia terus mewartakan pemberitaan mengenai Kristus atau mengenai Tuhan Yesus yang bangkit. Kalau kita melihat dari pewartaan yang diberikan Paulus melalui surat keduanya kepada Timotius ini, kita melihat ada satu kepentingan bahwa Paulus mau membuat atau menyemangati Paulus mau menyemangati Timotius agar terus mewartakan Injil dengan tidak takut-takut, dengan berani dan berani juga mengakui. Apa yang diusahakan oleh Paulus
dalam suratnya kepada Timotius ini. Paulus mengatakan kepada Timotius agar dia terus berjuang mengatasi pengalaman atau mengatasi situasi dirinya sendiri, mengatasi pengalamannya bersama umat dengan terus tidak berhenti dan terus bersemangat memberitakan Injil. Maka Paulus menyampaikan di awal suratnya tadi bahwa dia mengucapkan salam yang sampai hari ini menjadi salam yang selalu disampaikan ketika perayaan Ekaristi dimulai. Anda tentu sudah biasa mendengar ya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Itu kalau dalam perayaan Ekaristi. Lalu kita menjawab sekarang dan selama-lamanya atau dan sertamu juga ya. Nah, berarti sangat pentinglah orang diingatkan bahwa dalam hidupnya itu dia disertai oleh Allah, didampingi oleh Allah, dan diberkati oleh Allah. Kita sering melupakan ucapan-ucapan seperti ini. Kita lebih suka mengucapkan selamat apa kabar ya, lalu juga mengucapkan hal di mana rumah, atau mungkin juga gimana kabar anaknya, bagaimana kabar istrimu, kerjaanmu gitu ya. Tetapi sebagai kelompok atau komunitas orang-orang beriman, seharusnya kita sadar betul bahwa satu hal yang dibutuhkan oleh orang beriman untuk terus berkarya dan bersemangat itu adalah peringatan bahwa Allah menyertai. Jadi kalau kita mau meneguhkan orang lain nih, harusnya kita juga mengucapkan hal yang sama. Misalnya mengucapkan Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Memberi salam pada seseorang sebaiknya dengan kata Tuhan memberkati, atau Shalom, atau ya tadi Tuhan beserta kita, atau kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera menyertai kita. Terutama kalau kita diminta untuk memberi ucapan selamat pembukaan atau introduksi gitu ya. Supaya kelihatan bahwa kita ini orang beriman yang saling meneguhkan. Nah, itu yang dilakukan Paulus pada kali pertama ketika dia menuliskan suratnya. Lalu apa yang ditulis di sana juga? Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Paulus mencoba mengingatkan bahwa sebetulnya melayani Allah atau sebetulnya dengan memberikan pewartaan mengenai Allah itu sudah menjadi satu kebiasaan sejak lama. Jadi orang-orang di Israel itu makanya bisa terus beriman tuh karena ada reminder, karena ada peringatan dari orang-orang atau para pemimpin jemaatnya agar terus-menerus mencintai Allah, maka diingatkan. Nah, maka di sini Paulus mengatakan dengan jelas ya, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani. Dia mengungkapkan rasa syukurnya. Jadi Timotius menerima ucapan syukur dari Paulus supaya dia tahu menjadi seorang pewarta perjanjian lama atau pewarta perjanjian baru dari Yesus Kristus yang dibutuhkan adalah perasaan syukur. Pengalaman orang-orang yang telah melayani Tuhan dalam waktu yang lama, dia bisa bertahan karena merasa syukur. Banyak para pelayan ini tidak mengalami rasa syukur, tetapi menjadi kelelahan karena pelayanannya. Habis tiap hari isinya cuma bertengkar ya, atau mungkin sensitif, tidak bisa menerima pernyataan orang lain yang mengevaluasi, tidak bisa menerima perbedaan di antara para pelayan, atau kesulitan-kesulitan kepribadian yang lain. Padahal sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pewarta, kualitas seorang pewarta itu ditentukan oleh bagaimana dia bersuka cita atas apa yang sedang diwartakannya. Ya kayak kita ditanya ya, kita pergi ke taman safari. Kamu habis pergi dari taman safari ya? Iya, saya habis dari taman safari. Bagus nggak sih? Ya bagus sih. Loh kok pakai sih? Ya bagus lah. Loh kok pakai lah? Bagus nggak? Ya bagus, kalau dibilang bagus, bagus sih. Oh ternyata perkataan-perkataan seseorang itu dilandasi oleh apa isi dalamnya. Apakah dia benar-benar mengalami situasi yang bagus, atau dia hanya membuat suasana menjadi enak didengar tanpa konfrontasi atau tanpa konflik, lalu menggunakan bagus sih, ya baguslah, atau ya baguslah. Nah, ketika kita menyampaikan ini tidak dengan sukacita,
maka apa yang sedang kita promosikan, apa yang sedang kita wartakan menjadi kurang berarti. Kita melihat bahwa tidak semua orang bersemangat dalam pelayanan ya. Tidak semua orang itu mempunyai kualitas seorang pelayan sejati. Pelayanan harus didahului dengan perasaan syukur. Kalau dia berterima kasih, saya boleh dipilih menjadi seorang pelayan. Wah, pasti itu tidak hanya lip service atau tidak hanya suatu pernyataan kosong. Kita sering melihat loh bahwa aslinya sering itu tidak jarang ya, tidak jarang kelihatan seorang pewarta mewartakan sesuatu yang baik. Meskipun dengan tekanan-tekanan kata, meskipun dengan bahasa-bahasa yang indah, tetapi karena tidak berasal dari dalam, maka hambar. Karena kegembiraan itu adanya di dalam. Kalau saya boleh usul, semua kita dipanggil sebagai pewarta. Maka kalau kita mau mengatakan bahwa Tuhan begitu baik pada kita, cobalah ditata dulu hatinya. Sesuatu yang ada di dalam ini harus benar-benar bersih. Sesuatu yang ada di dalam ini harus benar-benar merasakan apa yang kita rasakan, yang mau kita sampaikan. Karena dengan demikian, ucapan kita tidak palsu, ketawa kita tidak palsu, lalu pemilihan kalimat-kalimat kita juga sesuai dengan isi hati kita. Kita tidak menipu orang yang sedang kita beri pewartaan. Dengan sendirinya orang akan nangkep, semangat betul ya itu ya. Iya, dia gembira banget loh. Waduh, kalau dia ngomong ya 30 menit nggak berasa loh. 45 menit aja kayak nggak berasa loh. Mungkin ini berasal dari sesuatu yang ada di dalam. Karena rasanya asli. Jadi ini seperti yang ditekankan di ayat ini ya. Yang dikatakan yang aku mengucapkan syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Jadi maksudnya itu. Betul sekali. Jadi hati nurani yang murni itu melahirkan satu penampakan. Kalau mau pakai bahasa sekarang ya. Penampakan, presentasi, atau ya penampilan yang memang cocok dengan apa yang mau diwartakan. Nah, Paulus sebetulnya dalam surat-suratnya tidak memaksa Timotius untuk bersikap seperti dia. Tapi dengan sharing seperti ini, otomatis Timotius mendapat satu inspirasi bahwa oh gitu toh caranya. Untuk mewartakan itu bergembira, bersyukur, bahagia karena sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, kalau kita nggak merasa dipilih, pekerjaan akan melelahkan ya. Kalau kita nggak merasa dipanggil, pekerjaan itu hanya akan menjadi suatu kewajiban buat kita. Apa faedahnya? Tidak menyehatkan kita, memberi kelelahan, hanya memperlihatkan diri kita sebagai orang yang sibuk. Kayaknya ada kerjaan gitu. Nah, itu yang banyak dilakukan oleh pribadi-pribadi di zaman sekarang ini. Banyak pelayanan juga tidak jarang dilakukan karena suatu kewajiban. Atau dilakukan karena untuk suatu hal yang mungkin tidak sungguh-sungguh murni. Sehingga meskipun kita dengan tekanan-tekanan tertentu tidak berbuah. Tuhan menginginkan sebetulnya kemurnian hati. Ketika orang mewartakan dengan hati yang murni, yang diwartakan oleh dia adalah perasaannya. Ada sebuah komunitas yang sedang mengurusi atau mencoba membantu para pasutri yang ada di sekitar kita ini. Pasutri-pasutri Katolik dibantu dengan cara pertama ketika masuk adalah supaya dia benar-benar masuk dalam satu program itu, maka dia diberi kesempatan pertama untuk membagikan perasaannya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Bagaimana perasaanmu sekarang? Coba diungkapkan perasaannya kepada kami. Nah, dengan menyatakan perasaan, rupa-rupanya orang berani masuk kepada dirinya sendiri. Nanti kalau berbicara, dia juga tidak berbicara mewakili akal sehatnya saja, tetapi berbicara mewakili rasa. Orang kalau berbicara lewat rasa, dia akan menyentuh rasa orang-orang yang sedang menyaksikannya. Jadi kalimat-kalimat ini sangat, menurut saya, sangat mengingatkan Timotius ya, dan juga mengingatkan kita. Apalagi yang disampaikan oleh Paulus di sana. Di sana Paulus mengatakan bahwa aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku. Oh, Paulus mendoakan. Jadi jangan lupa, jangan merasa bekerja sendirian sebab aku pun mendoakan. Selain itu apa yang dikatakan juga, dan aku selalu mengingat engkau. Berarti Paulus memberi peneguhan baru lagi. Mendoakan, mengingat, dan tadi sebetulnya sedang membagikan sharing ya. Jadi mendoakan dan mengingat ini penting. Supaya
Timotius merasa juga diberkati dan didukung. Dan kemudian karena itulah kuperingatkan. Nah, ketika Paulus masuk dalam kata kuperingatkan, Timotius seperti merasa diperingatkan oleh saudaranya sendiri. Bukan seperti kepada orang yang berkuasa. Padahal sebetulnya posisinya barangkali lebih tinggi Paulus ya. Iya. Ketika Paulus menjadi pendahulu atau menjadi menjadi seorang yang memberi pengajaran atau memberi bimbingan kepada Timotius, sekarang ini memperingatkan kan betul. Tetapi jika langsung masuk ke sana, ini teknik komunikasi yang sangat baik yang disampaikan oleh Paulus ya. Nah, penumpangan tanganku itu juga penting. Mengapa penting Romo penumpangan tangan ini? Apakah mempunyai arti tertentu? Oh betul, penumpangan tangan itu sampai sekarang dipakai ketika pertama-tama penumpangan tangan biasanya dipakai untuk menumpangkan tangan kepada calon imam baru. Sehingga penumpangan tangan itu adalah inti dari semua sakramen imamat atau upacara pentahbisan. Ya, penumpangan tangan dari uskup dan penumpangan tangan dari para imam yang hadir di sana. Sehingga penumpangan tangan ini menunjukkan suatu kolegialitas kebersamaan pelayanan dan juga merupakan restu. Dua hal ini, kolegialitas itu seperti ya kamu kolega saya gitu. Jadi imam-imam yang hadir itu memberkati imam baru, menjadikan dia kamu kolega saya, rekan sepelayanan. Dan itu diteguhkan juga dengan satu restu. Nah maka Paulus dengan mengingatkan akan penumpangan tangan ini mengingatkan bahwa Timotius juga sudah mendapatkan penumpangan tangan. Aku sudah merestui kamu, aku juga sudah menganggapmu sebagai rekan sepelayanan tadi. Tapi Romo, apakah sama penumpangan tangan kalau sekarang saya sering lihat para pewarta atau teman-teman yang sebenarnya juga sering mendoakan dengan menumpangkan tangan kepada kita itu. Penumpangan tangan ini sebetulnya sudah sangat kuno ya. Kuno dalam arti bukan kuno tidak berlaku lagi. Kuno sudah sejak zaman-zaman awal itu dilakukan ya. Zaman perjanjian lama pun sudah dilakukan ya. Penumpangan tangan ini sebagai restu, sebagai berkat, pencurahan berkat, sampai akhirnya sebagai pencurahan Roh Kudus juga. Tapi kalau penumpangan tangan dalam artian sekarang seperti penyembuhan, itu lain. Rahmat penyembuhan mendoakan. Biasanya orang dengan rahmat penyembuhan merasa didoakan, merasa didukung, lalu berbesar hati dan merasakan kehadiran Tuhan. Atau misalnya penumpangan tangan untuk para prodiakon nih misalnya, atau dewan paroki. Nah itu juga sama, seperti doa restu dan peresmian bahwa dia dianggap sebagai rekan sepelayanan dari romonya. Dan itu fungsi-fungsi penumpangan tangan. Rupa-rupanya secara psikologis juga orang yang ditumpangi tangan tuh merasa dekat dengan yang meminta tolong atau dengan rekan sekerjanya. Merasa benar-benar didoakan gitu benar. ya. Daripada cuma didoakan, ya saya mendoakan, kurang terasa. Tapi kalau ada tangan, apalagi tangannya menyentuh kepala, itu perasaan dekat, perasaan didukung. Merasa didoakan dengan hati nurani yang tulus sangat, gitu. Ya. Biasanya seperti itu. Dan Paulus menekankan di bagian berikutnya adalah soal roh. Nah, roh apa yang dianugerahkan? Tadi kan penumpangan tangan itu bisa memberi kekuatan ya. Roh yang diberikan diingatkan bahwa Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Nah, gini, ada masalah pada saat gereja baru dimulai. Masalahnya adalah gereja menjadi bagian dari umat tetapi minoritas. Ketika menjadi minoritas, maka yang dibutuhkan adalah keberanian para pewartanya untuk menyampaikan, memperkenalkan Allah secara gamblang atau secara berani. Maka dikatakan di sana, karena itu jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Rasa malu bersaksi ini bagi Paulus adalah sesuatu yang serius. Jadi barangkali saya di sini juga mau mengingatkan kepada kita, siapa kita yang merasa malu mengimani Tuhan Yesus sebagai guru kita, sebagai Tuhan kita, dan juga sebagai penolong kita. Siapa yang merasa malu? Jangan merasa malu, sebab rasa malu itu adalah bagian dari pekerjaan-pekerjaan iblis. Iblis tidak ingin Tuhan Yesus semakin dikenal. Kalau kita mempunyai pengalaman yang baik, maka kita sampaikan tadi dengan gembira hati, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keteguhan hati,
dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur kita sampaikan, saya benar-benar merasa ditolong Tuhan. Kemarin tuh saya pergi jalan dan kemudian di tengah jalan ban saya kempes, lalu saya merasa ditolong Tuhan karena ada seseorang, aduh luar biasa pada saat itu. Saya benar-benar belum pernah. Nah, ketika orang berbicara dengan ekspresi yang asli seperti ini, maka orang yang mendengarkan, oh benar ya, aduh puji Tuhan ya kamu ditolong Tuhan. Aduh, lebih dari puji Tuhan, saya benar-benar bersyukur. Saya yakin doa-doa saya dijawab. Pada saat itu saya nggak tahu nih, wah jalanan sepi mana malam-malam. Ternyata ada pertolongan. Kalimat-kalimat seperti ini penting. Tapi rasa malu itu akan membuat kita berpikir lain dan hanya menggunakan akal. Saya pernah menyampaikan, semakin sehat akal kita, semakin jauh kita dari kenyataan yang bersifat spiritual. Sebab kenyataan spiritual itu ada, bahwa kita mempunyai Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi nyata jelas membantu kita. Bagaimana kita bisa memberi kesaksian tentang hal itu? Itu proyek keberanian kita supaya kita tidak merasa malu bersaksi tentang Tuhan. Saya kira hal terbaik yang bisa kita renungkan bersama saat ini adalah persoalan itu. Nanti kita lanjutkan lagi pada sesi berikutnya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan permenungan dari Romo Erwin. Kiranya kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Erwin, dan kita akan kembali lagi di acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Alexander Erwin Santoso, MSF, dan saya Felicia Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkan SMS melalui nomor 082210361555 atau dapat mengirimkannya juga melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Erwin, di sesi yang kedua ini sebelumnya Romo boleh mengulang sedikit apa yang telah disampaikan di sesi yang pertama ya Romo? Dalam sesi yang pertama tadi, intinya adalah peneguhan Paulus kepada rekan sekerjanya, yaitu Timotius, rekan sepelayanannya yang membutuhkan peneguhan karena menghadapi situasi pelayanan. Tentu saja seorang pelayan membutuhkan kolegialitas, membutuhkan rekan yang meneguhkan. Paulus memberi peneguhan dengan menyapa dia, mengingatkan akan kebaikan Tuhan, mengingatkan pentingnya rasa syukur seorang pelayan sehingga asli keluar dari hati nurani, lalu juga mengingatkan bahwa Allah itu memberi roh, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, rupa-rupanya hal itu penting ya, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Orang boleh mengasihi tapi harus tertib juga, tertib hidupnya, tertib untuk memberi waktu kepada hidup doa dan hidup pelayanan. Juga di sana dikatakan ada yang satu hal yang penting di akhir tadi adalah bahwa tentang rasa malu. Orang tidak boleh merasa malu untuk memberi kesaksian kepada Allah. Tidak boleh merasa malu atau ragu hanya karena hal-hal tertentu yang menyangkut kepribadian diri sendiri. Sebab siapapun kita, bagaimanapun situasi kita, jika kita mau melayani Tuhan dengan memberikan pelayanan pewartaan, maka kita tidak boleh merasa malu atau ragu. Karena rasa, perasaan, penampilan, atau penampakan kita pada saat mewartakan itu adalah satu representasi atau suatu contoh atau bagaimana kita menampakkan Tuhan Yesus di hadapan orang-orang yang kita beri pewartaan. Nah, di situ rasa malu itu menjadi sesuatu yang serius bagi Paulus. Dan rupa-rupanya pewartaan seperti ini bisa dilakukan setiap hari kalau kita memang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Romo, saya sharing sedikit. Saya pribadi
kadang-kadang itu kalau mau makan, mau berdoa nih di tempat umum, mau berdoa membuat tanda salib aja kadang-kadang malu gitu, Romo. Nah, tapi dengan lingkungan kita yang sesama yang Katolik membawa diri saya juga, oh kita tidak perlu malu untuk melakukan hal itu. Nah, bagaimana itu Romo supaya kita bisa menyikapi agar kita itu tidak malu untuk berdoa di tempat umum, membuat tanda salib pada saat misalnya kita mau makan dan sebagainya. Sebetulnya perasaan malu itu bukan perasaan yang dimunculkan dari luar ya. Rasa malu itu perasaan dari dalam. Kecuali kalau setiap orang yang melihat kita membuat tanda salib lalu melecehkan kita atau menghina atau meledek kita ya, lalu kita merasa malu, itu mungkin. Tapi memang ada satu pola relasi dalam keluarga yang suka sekali mempermalukan jika anggota keluarga lain ada yang bersikap tertib tadi. Ya, tertib tadi. Tertib itu misalnya setiap makan lalu membuat tanda salib. Mulai muncul kata cie, tanda salib, cie gitu. Seringkali ya, atau misalnya seorang orang Indonesia yang mau berbahasa Inggris. Berbahasa Inggris harusnya betul mengucapkannya dengan penegasan, dengan lafal-lafal yang bagus, lalu cie, bahasa Inggris nih ya, cie. Tapi kalau bahasa Inggrisnya belepotan, diketawain. Jadi serba salah sebetulnya. Tapi kalau kita dalam rangka iman, kita harus benar-benar memahami bahwa iman yang diwartakan dengan keteguhan hati dan ketertiban itu penting. Pada akhirnya orang akan insyaf kok tahu bahwa kita nih kelompok agama yang sah sejak semula, sejak didirikannya bangsa kita bersama ini. Kita sudah saling menghormati, kita saling menghargai orang lain, kita juga butuh penghargaan atau penghormatan dari orang lain dalam arti hidup beriman kita. Maka kita mulai dengan menghargai diri sendiri. Orang-orang yang ingin dihargai atau dihormati, tetapi tidak bisa menghormati dan menghargai dirinya sendiri, maka orang lain juga tidak akan dapat menghormatinya dengan sepenuh hati. Ngapain menghormati orang yang ragu-ragu, ya kan? Mengucapkan atau membuat tanda salib, itu kan sesuatu yang tidak mengganggu lingkungan sekitar, karena toh tidak harus berdoa dengan suara keras, ya kan? Ketika makan di tempat umum misalnya. Kita bisa berdoa dengan lirih, yang didengarkan oleh orang-orang di sekitar keluarga kita misalnya. Lalu kita membuat tanda salib juga jelas saja, orang jelas. Karena tanda salib yang tidak jelas maupun jelas tuh orang akan melihat. Tidak mungkin ada orang tiba-tiba menyentuh keningnya, tiba-tiba lalu menyentuh dadanya, menyentuh pundaknya, kalau itu bukan berdoa. Jadi itu suatu gesture atau suatu tindakan bahasa gerak tubuh yang sudah diketahui orang banyak. Ya sudah, lakukan saja dengan benar. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pelan-pelan. Tidak perlu berdoa mengganggu orang. Lalu kemudian kita ucapkan dengan sungguh-sungguh mau doa makan. Saya kira itu yang penting. Supaya kita jangan disebut oleh Paulus tadi sebagai orang yang malu mengakui imannya. Dalam arti inilah maka kita benar-benar bisa membuat suasana yang menarik buat kita untuk terus menjadi pribadi yang baik. Pada saat kita dikenal sebagai orang Katolik, lalu kita melakukan perbuatan baik, kan Tuhan juga yang akan dihormati, akan dimuliakan. Ya. Saya kira itu ada bacaan yang pertama. Nah sekarang Romo, inspirasi apa yang dapat disampaikan dari Injil hari ini Romo? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, inspirasi dari bacaan Injil mengatakan kepada kita bahwa kebangkitan itu ada. Tetapi ada itu tidak berarti sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Atau ada itu sesuai dengan akal sehat kita. Bangkit itu bukan berarti seperti apa yang kita pikirkan bisa kita lihat, bisa kita indera. Kalau bangkit itu berarti badannya ditekuk, palanya dulu, atau kakinya dulu, atau kemudian dia bangkit langsung berdiri, atau dia gimana gitu ya. Nah, kebangkitan orang mati itu adalah suatu kepercayaan Kristiani. Kebangkitan orang mati itu justru adalah pengharapan semua orang yang hidup di dunia ini sekarang ini. Jadi meskipun hidup tidak sempurna, tapi kita tahu ada saatnya kita akan mengalami kesempurnaan itu ketika kita sudah mati dan kemudian dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, pemahaman seperti ini mau diwartakan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah malu mengakui atau memberi kesaksian
atau mewartakan bagaimana orang-orang pengikutnya harus mengakui dan mempercayai adanya kebangkitan orang mati, kebangkitan badan. Orang Saduki tidak percaya adanya kebangkitan badan. Maka Yesus mulai menjelaskan. Tapi sebelum Yesus menjelaskan, orang Saduki itu gemar sekali menguji orang. Ujiannya dengan satu perumpamaan. Jadi yang disampaikan tadi mengenai satu orang perempuan yang menikah dengan 7 orang laki-laki karena suami pertama mati, lalu menikah dengan kedua adiknya, lalu menikah lagi dengan mati lagi, adiknya yang ketiga mati lagi, keempat sampai ke-7. Nah, perumpamaan itu membuat si istri bersuamikan 7 orang, ya kan? Nah, bagaimana nih kalau dia mati, dia suaminya siapa? Nah, Yesus itu bukan hanya seorang pribadi utusan Tuhan yang hebat dalam pelayanan kitab sucinya, tetapi dia tahu dan dia cerdas secara logika. Sekarang dia menjelaskan bahwa ini berarti dia main logika nih. Kalau dia menikah dengan 7 orang, siapa yang akan berhak menjadi suaminya? Maka Yesus langsung bilang, kamu sesat. Kalau kamu berpikir dengan akal sehat, dengan logika memang seperti itu. Tetapi pertama-tama saya sebetulnya juga mau mengkritik apa yang disebutkan oleh orang Saduki tadi. Saya mau bertanya kepada orang Saduki, orang macam apa yang bisa menikah seperti itu dengan 7 bersaudara dan benar-benar 7-7-nya tidak punya anak, dan benar-benar dia mau menikahi ini dan belum menikah dengan orang lain, maka mau menikahi bekas istri kakaknya ini gitu ya. Nah, itu keluarga macam apa pertama gitu. Kalau dibuat seperti itu, maka kita harus mempertanyakan dulu, mungkinkah ada kasus seperti ini? Oke, jawabannya barangkali bisa mungkin aja. Oke ya, kalau mungkin aja, sekarang pertanyaannya adalah, sekarang bukan hanya akal, tetapi penuh dengan kebijaksanaan spiritual, Yesus menjelaskan, kamu sesat. Sebab apa yang kamu pikirkan itu adalah pikiran duniawi dan bukan pikiran surgawi. Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Saya harus mengucapkan puji Tuhan nih. Kenapa? Sebab kalau di dunia orang menikah dan kami para imam mempersembahkan diri dengan tidak menikah, nanti di surga yang abadi itu orang-orang semua masih menikah dan kami tidak menikah lagi, gitu ya. Bagaimana masih mau melanjutkan seperti ini padahal di sana tidak ada imam. Lalu pekerjaan kami apa? Lebih bagus kalau kami memikirkan ketika orang sudah mati dan kemudian dibangkitkan, semua orang hidup seperti malaikat. Malaikat artinya hidup sendiri, bisa merasakan dan menikmati kehidupan bersama dengan semua orang-orang yang dipilih Tuhan untuk masuk surga dan memuji, melihat cahaya wajah Allah. Itu lebih menenangkan buat kita semua kan. Bayangkan kalau semua pernikahan di dunia ini juga mempunyai persoalan kecil-kecil. Kalau masih menikah lagi di surga, jangan-jangan masih punya masalah lagi. Kapan damainya gitu kan. Maka saya sendiri merasa bersyukur dengan pernyataan Tuhan Yesus ini menjelaskan apa yang kita kerjakan nanti pada saat kita berada di surga. Pertama, ada kebangkitan badan. Dan yang kedua, orang tidak sibuk mengurusi keluarga, klan, dan lain sebagainya. Sebab semua telah menjadi sama satu saudara dalam Tuhan. Hal apa yang bisa kita pelajari dari penjelasan Tuhan Yesus ini? Marilah kita kerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sementara kita diberi kesempatan untuk hidup berkeluarga. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak lahir dari keluarga kan? Saya juga, semua romo-romo juga, semua suster juga hidup berasal dari keluarga. Maka kita mestinya mempunyai kemampuan, kita mempunyai keahlian, kita juga mempunyai kecerdasan untuk mengelola keluarga. Seperti saya sekarang, yang bekerja di Komisi Kerasulan Keluarga, Keuskupan Agung Jakarta. Saya tidak pernah berkeluarga, tetapi saya harus mampu menerjemahkan ilmu yang saya dapat dalam pelayanan kepada banyak keluarga. Ketika mereka menyampaikan masalah keluarga, saya tidak boleh menutup mata dengan mengatakan, maaf, saya juga nggak berkeluarga, jadi saya nggak tahu.
Tidak bisa. Seorang imam harus memahami kehidupan berkeluarga. Maka selama kita hidup di dunia ini sebagai orang yang berkeluarga, kita harus benar-benar mampu menghidupkan, menjalani, menyemangati, setia, mencintai, berkomunikasi, dan merawat serta mendidik seluruh anggota keluarga kita dengan benar. Karena apa? Kesempatan menikah dan berkeluarga itu hanya ada di dunia. Jadi di surga tidak Di ada surga ya? tidak ada pengalaman menikah atau pengalaman berkeluarga lagi. Jadi hiduplah, urusilah semua urusan-urusan mengenai keluargamu di dunia ini dengan baik. Hanya dengan itulah kita bisa mengabdi Tuhan dalam perbuatan-perbuatan dan tindakan yang nyata. Saudara-saudari, ini loh rupanya yang membuat iman itu jadi hidup, atau iman itu tidak mati seperti kata Yakobus, tetapi iman itu tampak terwujud dalam perbuatan, dalam keluarga. Saya tidak ingin berpanjang-panjang membicarakan mengenai keyakinan Saduki atau bagaimana orang hidup di surga, kita semua tidak tahu. Tapi janji Tuhan pas jelas bahwa kita semua tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi di sana adalah bahwa kita akan mempunyai Allah yang sama, satu keluarga. Nah Romo, sekarang apa relevansinya bacaan Injil hari ini dengan perkawinan masa sekarang ini, Romo? Perkawinan masa sekarang ini kalau saya hanya merasa perlu mengingatkan. Tadi seperti pernyataan barusan ya, bahwa kalau kita ini mau hidup baik, salah satu kebaikan yang perlu kita kejar itu adalah pertama-tama keluarga. Hiduplah dalam kebaikan. Percuma kita mempunyai pelayanan-pelayanan di luar, tetapi keluarga kita ternyata tidak dapat dilayani dengan baik. Untuk apa kita merasa hebat, tetapi kita tidak hebat di dalam keluarga? Urusilah keluarga sebagai salah satu hal terpenting dalam hidupmu, supaya kita bisa mengabdi Tuhan dengan jelas. Mengabdi Tuhan bukan hanya dengan mimpi-mimpi dan konsep-konsep, tetapi terutama dengan hal yang paling jelas, yaitu perbuatan saya, sikap saya untuk menangani dan mengurusi keluarga saya dengan baik. Saya kira itu sudah lebih dari cukup dari apa yang bisa kita buat untuk melayani dan mewujudkan hidup beriman kita. Ya. Romo, seperti di ayat yang ke-23 dikatakan pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Di sini Yesus juga mengatakan bahwa mereka itu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, gitu ya Romo ya. Jadi perlu memang betul dikatakan di sana bahwa untuk memahami bagaimana mengatur, bagaimana mengurus keluarga yang baik, itu untuk kita sekarang ya. Kita perlu memahami isi kitab suci. Maka keluarga jangan dijauhkan dari kitab suci. Anda benar-benar membutuhkan gereja, benar-benar membutuhkan firman-firman Tuhan untuk menginspirasi kita mengurusi keluarga kita masing-masing. Romo, sekarang Romo kan di Komisi Kerasulan Keluarga ya Romo ya. Nah, Romo bisa menghimbau kepada keluarga supaya kita juga bisa membawa keluarga kita kepada menguatkan iman keluarga kita gitu Romo, supaya kita juga bisa lebih mendalami kitab suci dan juga percaya akan kuasa Allah. Sebaiknya kalau seorang tua misalnya mengasuh anak-anak, asuhlah anak-anak itu dengan bahasa-bahasa rohani. Seperti misalnya membuat anak-anak itu berani untuk selalu disiplin, tertib berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar. Hal kecil ini membuat anak-anak tidak dijauhkan dari firman Tuhan. Nanti buat mereka belajar dengan melalui komik-komik Alkitab, lalu mereka dilatih untuk membutuhkan cerita-cerita itu ya, sehingga masa kecil itu diisi salah satunya dengan pengalaman rohani, atau juga dengan diajak untuk mengikuti acara di lingkungan, misalnya seperti pada saat Advent nanti ya. Kita belajar untuk bersama-sama sekeluarga mengikuti Advent, karena Advent sudah dapat diikuti oleh semua anggota keluarga. Menurut saya itu satu jalan yang harus ditempuh, dan masih banyak jalan lain. Jangan hanya mengandalkan sekolah, tapi orang tualah yang harus memulai
mendidik anak-anaknya secara alkitabiah seperti ini. Ya, Romo Erwin, apakah ada program-program dari Komisi Kerasulan Keluarga yang akan dibagikan kepada sahabat Oase Rohani? Iya, salah satunya tadi ya, ketika ditanyakan mengenai bagaimana kita mengasuh keluarga, mengurusi keluarga. Mengurusi keluarga itu banyak sekali caranya. Sekarang ini di Jakarta kan sudah ada seksi kerasulan keluarga lingkungan. Jadi di setiap lingkungan sudah ada SKKL-nya. Nah itu bagus sekali, kita tidak perlu sampai ke paroki, tapi di lingkungan kita pun sudah ada. Kalau memang perlu nanti di tingkat paroki bisa ditambahkan. Hal lain adalah mengikuti program MOKA, menjadi orang tua Katolik. Untuk menjadi orang tua Katolik ini kita diajak untuk menjadi seorang katekis. Jadi Anda bisa mengikuti juga program kami, menjadi orang tua Katolik ini di paroki masing-masing. Diikuti, dilihat di komkk.blogspot.com atau di KAJ, di websitenya KAJ, Anda bisa lihat juga program KomKK apa, di sana bisa mendaftarkan. Atau misalnya membangkitkan kesadaran anak-anak yang mau menikah, ya, untuk mengikuti program Discovery tahun 2018 ini diadakan sudah 32 kali. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak mengikutinya ya, karena di setiap paroki pasti pernah, tidak semua paroki tapi ada program Discovery ini dan kesadaran ini sudah dibangun dan sudah sangat banyak pasangan-pasangan yang sedang berpacaran yang telah kami bantu ya. Dan program-program seperti ini sebaiknya didukung. Orang tua itu memperhatikan, jangan memperhatikan hanya prestasi saja, tetapi kita juga perlu memperhatikan hidup beriman mereka. Sebab ketika mereka menikah, mereka tidak akan ditanya ijazah. Mereka tidak akan ditanya dulu nilainya berapa. Tapi mereka akan dilihat dan dipantau oleh semua orang bahwa kehidupan berkeluarga mereka baik atau tidak. Kalau mereka bercerai, semua ikut prihatin. Tapi kalau mereka baik, orang akan memuji Tuhan karena puji Tuhan ya, itu orang-orang Katolik ini hidup berimannya baik. Nah, seperti itu suatu yang membantu, saya kira. Ya, baik, terima kasih Romo. Baiklah Romo, sebelum kita menutup acara Oase Rohani Katolik hari ini, kiranya Romo bisa memberikan benang merah dari bacaan liturgi kita hari ini, Romo. Baik, dari bacaan yang pertama tadi kita diingatkan untuk tidak malu, kita juga diingatkan untuk memberi kesaksian dengan penuh semangat, asli ya, seperti usulan Paulus kepada Timotius. Dan tidak malu ini salah satunya adalah dengan menunjukkan kebaikan-kebaikan secara benar, menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain dengan mewartakan apa yang baik secara berani dan tanpa malu-malu, dan memberi kesaksian bahwa kita ini hidup yang berbuah ya, hidup yang punya arti. Salah satu buah dan arti itu kita temukan dalam bacaan yang kedua, yaitu dalam hidup perkawinan atau hidup berkeluarga. Kita tidak akan berkeluarga atau menikah pada saat dibangkitkan ketika kita sudah mati. Maka yang perlu kita urusi supaya kita bisa masuk surga dan mengalami hidup seperti malaikat itu, dibangkitkan pada akhir zaman adalah dengan mengurusi keluarga kita sekarang. Cara mengurusinya ya dengan kesadaran bahwa kita hanya akan berkeluarga di sekarang ini. Uruslah dengan baik, berikanlah sesuatu yang baik pada keluargamu, pikirkan keluargamu dulu, latihlah dan didiklah mereka semua sekeluarga untuk mengimani Tuhan. Ya, salah satu cara terbaik melalui pendalaman kitab suci bersama keluarga. Yesus menegaskan bahwa kebangkitan itu ada karena Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Allah orang hidup itu terlihat dalam hati nurani yang murni, selalu mengingatkan orang lain dalam doa permohonannya, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dan berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bahkan dalam penderitaannya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menutup acara Oase Rohani Katolik kali ini, tapi sebelumnya kita akan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Erwin. Baik, kita akan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami Kau teguhkan melalui pewartaan dari firman-firman yang menjadi isi hati-Mu. Bangkitkanlah kesadaran kami
seperti Paulus telah membangkitkan kesadaran Timotius, supaya kami berani, disiplin, tertib, mengembangkan kasih, tidak malu-malu, mengakui Engkau, dan menjadi pewartaan yang baik bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau, atau orang-orang yang bersama-sama dengan kami. Semoga kami semua dapat mengembangkan hidup kami sebagai pengikut-pengikut-Mu yang baik. Dan juga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang melambangkan kehadiran-Mu di dunia ini, terutama melalui keluarga kami. Berkati keluarga kami, berkati juga keluarga setiap mereka yang sekarang ini sedang mendengarkan siaran ini. Semoga mereka yang berada dalam kesulitan dapat mengatasi persoalannya bersama-Mu. Dan semoga firman-firman-Mu meneguhkan mereka dan kami semua. Karena kami hanya mempercayakan ini semua di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dan berkuasa sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Allah yang Maha Kuasa memberikan berkat kepada kita, hidup, keluarga, dan juga pekerjaan-pekerjaan baik kita serta pelayanan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo atas permenungan yang telah disampaikan pada hari ini. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Romo Erwin dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata, saya Felicia Lili Teja dan bersama saya Romo Alexander Erwin Santoso MSF. Mohon pamit undur diri. Marilah kita amalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam persatuan dalam kebinekaan. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Hari ini ku berjanji di hadapan altar suci, janji sehidup semati, melindungi cinta dalam untung lara, kasihku setia, janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya, jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Hari ini, hari suci, ku jalani bersamamu, ku kan setia selamanya, menemanimu selalu dalam untung lara cintaku selamanya, selamanya. Janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya, jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Janji untuk setia
Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya. Jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Saat aku rindukan kehadiran-Mu Tuhan, yang memberiku ketenangan dalam setiap jalan hidupku. Lalu aku berdoa dengan segenap jiwa, berharap datang kasih-Mu sekarang. Tuhan, Kau memberkatiku. Terima kasih, Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu. Terima kasih, Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu. Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu. Terima kasih, Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu. Tak lagi ku meragukan-Mu.